Saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Jika kita punya sampel mengandung inti proton, kemudian kita tempatkan di medan magnet. Kemudian dilanjutkan dengan iradiasi menggunakan RF electromagnetic field B1, katakan 100 MHz, atau dalam keadaan B0 atau medan magnet luarnya 2,35 Tesla. Kenyataannya, tidak semua proton itu beresonansi tepat pada 100 MHz. Jadi, inti itu dikelilingi oleh densitas elektron yang beda-beda, tergantung pada lingkungan kimianya. Dan ini bisa bergeser beberapa ppm atau part per million dari 100 MHz, yang kemudian kita sebut sebagai, istilahnya adalah geseran kimia. Nah, geseran kimia ini merupakan salah satu alasan dari pengembangan NMR yang lebih lanjut sehubungan dengan penentuan struktur senyawa. Di sini kita lihat sebagai contoh yaitu tersier butil alkohol. Jadi terdapat 2 proton yang memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Pertama adalah 3 gugus metil atau ada 9 proton di sini ya. Dan yang kedua adalah 1 gugus hidroksi. Nah, gugus metil itu beresonansi 130 Hz lebih tinggi dari 100 MHz. Atau 130 Hz dibagi dengan 100 MHz. Jadi kita dapatkan angka 1,3 ppm. Jadi ini pergeseran 1,3 ppm ya. Sementara itu proton hidrogen dia beresonansi 400 Hz di sini, atau sebesar 4 ppm lebih tinggi dari 100 MHz. Jadi 4 ppm ini dari 400 Hz dibagi dengan 100 MHz. Pada spektrum karbon, tersier butil alkohol ini terdapat 2 karbon yang memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Pertama adalah 3 gugus metil di sini, dan ada 1 gugus karbon kuartener mengikat oksigen ya. Gugus metil ini beresonansi 750 Hz lebih tinggi dari 25 MHz, atau dia bergeser sebesar 30 ppm dari 25 MHz. 30 ppm itu dari 20 dari 750 maksudnya. Saya ulangi ya, 750 Hz dibagi 25 MHz. Jadi kita dapatkan 30 ppm. Sementara itu karbon kuartener ini beresonansi 1750 Hz atau sebesar 70 ppm dari 25 MHz. Bergesernya 1750 Hz. Nah, jika dilihat di proton, metil dari tersier butil alkohol itu baik diukur di 100 MHz atau 200 MHz katakan ya, tetap saja metil itu akan muncul di 1,3 ppm. Jadi bedanya pada B0 2,35 Tesla di sini, dia itu bergeser 130 Hz, tapi kalau diukur untuk sampel yang sama di alat yang B0-nya 4,7 Tesla atau NMR 200 MHz, itu 1,3 ppm-nya itu bergeser 260 Hz dari 200 MHz. Digunakan ppm ini sebagai referensi standar, karena beda-beda begini kan untuk memudahkan kita perlu satuan yang independen. Nah, dengan demikian kita bisa katakan nilai geseran kimia itu tidak bergantung pada frekuensi alat yang digunakan. Di sini kita bisa lihat untuk 2 ppm di alat 60 MHz itu ada pergeseran 120 Hz dari 60 MHz, sedangkan 2 ppm di alat 300 MHz ini adalah 600 Hz bergesernya dari 300 MHz. Untuk senyawa standar dalam NMR, di sini umumnya digunakan TMS sebagai standar pada proton dan karbon NMR karena mengandung 4 atom karbon yang ekivalen. Ya, di sini ada ekivalen dan 12 proton juga ekivalen. Selain itu, keuntungan dari TMS ini adalah hanya dibutuhkan sedikit saja sebagai standar, jadi kurang lebih 1-5% per volume. Selain itu, TMS itu bisa memberi sinyal yang tajam, kemudian dia inert,
mudah larut dalam banyak pelarut organik, dan mudah diuapkan. Simbolnya untuk geseran kimia itu adalah delta. Ya, di sini. Jadi dia adalah TMS ini jadi 0 ppm. Nah, kan tapi TMS ini punya batasan, jadi dia tidak larut dalam pelarut polar, sehingga untuk internal standar pelarut yang polar biasa menggunakan DSS atau bisa juga menggunakan deuterium yang tersubstitusi garam asam kaprusilat. Untuk standar pengukuran seperti isotop 14 atau 15 nitrogen itu umumnya digunakan amonia. Untuk isotop oksigen 17 umumnya digunakan air. Untuk isotop 19F itu menggunakan CFCl3. Untuk isotop 31P atau fosfor itu menggunakan umumnya 85% H3PO4 atau asam fosfat.